Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ratna Arsela Indah Wulandari dengan NIM 68-2018-185. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Bisnis dalam materi Manajer. Pada video ini, saya memiliki narasumber bernama Afifa Rismayanti dengan NIM 68-2017-063. Narasumber merupakan mahasiswi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2017. Di sini, narasumber pernah mengikuti suatu kepanitiaan di Fakultas Teknologi Informasi yang bernama Business Plan Nasional Festival 1.0 atau bisa disebut dengan BPNF. BPNF di sini merupakan acara untuk mewadahi seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menyalurkan ide bisnis mereka dalam acara ini. Dan acara tersebut akan ditutup dengan acara talk show. Dalam kepanitiaan ini, narasumber berperan sebagai koordinasi sekretaris. Dalam video kali ini, saya akan mengidentifikasi narasumber dalam proses manajemen dan peran manajerial. Untuk pembahasan yang pertama adalah proses manajemen. Dalam proses manajemen sendiri terdapat 4 peran, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama adalah proses manajemen perencanaan. Di dalam proses manajemen perencanaan, narasumber memiliki perencanaan dalam melaksanakan semua job desk yang telah diberikan untuk diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, menyelesaikannya dengan tepat waktu, sehingga tidak mengganggu kegiatan yang lainnya. Job desk yang diberikan seperti mengumpulkan data peserta yang mengikuti talk show dan kompetisi, memesan dan membeli kebutuhan yang diperlukan dalam acara seperti seminar kit, plakat, dan sertifikat, serta mempersiapkan apa yang dibutuhkan saat pendaftaran ulang berlangsung saat acara. Dengan banyaknya job desk yang telah diberikan, perlunya dibuat daftar yang perlu dilakukan terlebih dahulu atau yang perlu diprioritaskan sesuai dengan timeline dari persiapan hingga acara berlangsung. Yang kedua adalah proses manajemen pengorganisasian. Di dalam proses manajemen pengorganisasian, narasumber melakukan pembagian tugas kepada setiap anggota secara merata, serta sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggota. Walaupun tugas telah diberikan secara masing-masing, tetap dilakukan secara kerjasama tim, agar tugas dapat terselesaikan dengan cepat. Pembagian tugas yang sesuai dengan kondisi anggota, sebagai contoh seperti saat melakukan pengambilan pesanan kebutuhan acara, maka diperlukan kendaraan. Maka tugas tersebut akan diberikan kepada anggota yang memiliki kendaraan. Serta untuk pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan anggota, sebagai contoh, jika ada salah satu anggota memiliki kemampuan yang sangat teliti untuk melakukan suatu hal, maka tugas yang memiliki sangkut paut terhadap data akan diberikan kepada anggota tersebut. Yang ketiga adalah proses manajemen pengarahan. Di dalam proses manajemen pengarahan, narasumber memberikan ketegasan kepada setiap anggota untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab. Karena apabila tugas yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan penyelesaiannya, maka tugas yang lainnya pun akan ikut berantakan. Dan yang keempat adalah proses manajemen pengendalian. Di dalam setiap kepanitiaan yang ada, pastilah ada kesalahan yang terjadi. Kesalahan yang terjadi inilah bagi narasumber tidak dapat dibenarkan, namun dapat diperbaiki dengan solusi yang akan dilakukan. Dari sini, proses manajemen yang dilakukan narasumber adalah mencari kesalahan apa yang telah diperbuat dan dampak yang diakibatkan oleh kesalahan tersebut. Baru setelah itu, akan dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasi kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya. Selanjutnya akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu peran manajerial. Di dalam peran manajerial terdapat 3 peran, yaitu hubungan manusiawi,
informasi, dan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah peran manajerial hubungan manusiawi. Peran dari hubungan manusiawi di sini, narasumber berperan sebagai penanggung jawab dan yang mengkoordinasi. Bertanggung jawab atas si yang dipegang bersama anggota yang lain dan jobdesk yang telah diberikan dengan rasa tanggung jawab. Apabila terdapat kesalahan yang telah diperbuat oleh koor sendiri maupun anggota yang lain, akan diberikan konsekuensinya. Serta narasumber akan mengkoordinasi anggotanya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, ataupun hal yang bersangkutan dengan si sekretaris dengan si yang lainnya. Yang kedua adalah peran manajerial informasi. Di peran informasi di sini, narasumber yang sebagai koor menjadi pusat informasi bagi si sekretaris. Sebagai koor si sekretaris, narasumber akan memonitor anggotanya apakah tugas yang telah diberikan sudah dilaksanakan dan diselesaikan atau belum. Dalam peran diseminator, koor akan mendapatkan informasi terbaru atau instruksi terbaru dari ketua atau si yang lainnya. Maka dari itu, koor akan memberikan informasi tersebut kepada para anggotanya agar semuanya tahu dan tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Dalam peran juru bicara, narasumber yang menjadi koor akan menyampaikan progres yang telah dilakukan oleh si sekretaris dalam beberapa waktu, atau menyampaikan keluhannya terhadap si yang lainnya. Yang ketiga adalah peran manajerial pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, koor di sini berperan sebagai pembagi sumber daya dan perundingan. Karena dengan melakukan perundingan, akan mendapatkan pandangan yang lebih luas atau mendapatkan solusi yang lebih baik. Kemudian, dapat memilih solusi mana yang lebih baik untuk dilakukan. Untuk selanjutnya, melakukan pembagian sumber daya. Di sini, yaitu dari hasil kesimpulan dari perundingan yang dilakukan sebelumnya. Kita telah sampai pada penghujung video yang telah saya buat. Sekian dari pembahasan saya dalam video kali ini. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.